Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan selamat hari Kamis buat teman-teman semua. Selamat datang di channel Bung Harpa. Dimanapun kalian berada, Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, di Australia, di Hong Kong, di Taiwan, di Qatar, di Amerika Serikat, di Kanada, di manapun, semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi kita akan mengulas, membedah, ngobrol juga soal tim nasional kesayangan kita. Ada beberapa hal yang menarik yang akan gue bahas di kesempatan kali ini. Mungkin kalian sedang nonton ini sore atau malam. Yang pasti hari ini tanggal 10 Juli 2025, 7 hari lagi kita akan melihat, akan dilangsungkan juga drawing round 4 nanti, tentunya dilangsungkan di Kuala Lumpur drawingnya. Dan kita akan lihat di sana siapa yang akan menjadi lawan kita di grup nanti. Apakah Irak, UEA, ataupun Arab atau Qatar. Arab dan Qatar akan tentunya bertindak sebagai tuan rumah. Kita nggak tahu main di mana. Dan kemudian satu lagi lawan kita antara UEA atau Irak. Ya, tapi kita tinggalkan dulu drawing yang bikin kita dak-dikduk. Ya, kita akan kembali ke dalam negeri. Ada dua topik yang mau gue bahas. Ya, dalam negeri dan luar negeri sebenarnya. Satu soal Sirus Margono. Ada kabar info langsung dari ring 1 soal kondisi Sirus Margono, dan juga tentunya yang kedua soal Rafael Struijk. Rafael Struijk sebenarnya sudah gue ulas 4-5 hari lalu kalau nggak salah. Dia memang sudah confirm ke Dewa United. Ini informasinya juga sama dari ring 1. Tapi yang mau gue bahas di sini sedikit adalah soal point of view yang ingin gue sampaikan ke teman-teman. Jadi banyak yang bertanya, banyak juga diskusi di WhatsApp grup gue lihat soal bagaimana nasib Rafael Struijk yang merupakan representasi juga pemain diaspora kita. Itu karena ada yang setuju, ada yang nggak setuju, dan lain-lain. Yang pasti kalau untuk pindah klub ya itu hak pemain masing-masing, terserah. Cuman kita dari sini sebagai fans, sebagai netizen mungkin akan mencoba untuk mengulas. Ketika mereka nanya bagaimana Bung, menurut Anda, menurut saya gitu ya, soal keputusan dari Rafael Struijk tersebut. Yang pertama tadi, kita konsekuen bahwa ini adalah keputusan individu setiap pemain, itu hak mereka, mereka punya pertimbangannya masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari sepak bola profesional, maka sebenarnya ini akan disayangkan, amat sangat disayangkan sekali. Pendapat gua adalah ketika diaspora, ketika naturalisasi program ini dijalankan, harapannya adalah kita mendapatkan ilmu, pengalaman, mentality dari para pemain yang abroad, yang main di liga-liga yang kastanya lebih tinggi dari kita, 2-3 level. Ada di Liga Belanda, Eredivisie, Championship Division, kasta kedua sepak bola profesional Liga Inggris, bahkan juga ada di Serie A seperti Jait Ses dan juga Martin Paes di MLS. Jadi kita berharap dari pengalaman mereka yang mereka geluti selama di liga-liga yang mereka bela di sana, itu bisa dibawa ke sini gitu, Don. Kalau perlu menjadi pemantik motivasi bagi pemain lokal kita untuk bisa main abroad. Tapi sekarang kelihatannya malah makin mendekat ke Indonesia. Ya, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, kemudian ke Brisbane Roar, lalu sekarang di Dewa United. Demikian juga Sean Patinama sudah confirm, tadinya dia main di AS Open di Liga Belgia, walaupun itu kasta kedua ya, tapi kemudian dia pindah ke Thailand, ke J-League bersama Buriram. Tom Haye juga sempat digadang-gadang, walaupun masih belum clear, masih simpang siur. Yang pasti terakhir Rafael Struijk yang pindah ke Dewa United. Nah, yang mau gue katakan di sini sayang, kenapa? Karena dia masih sangat muda. Dan kalau kita lihat ini mirip dengan apa yang terjadi beberapa tahun lalu, mungkin 9 tahun lalu ketika Ezra Walian juga pindah ke Indonesia. Dia pertama kali bela mana ya, Persib atau PSM gitu, gue lupa. Dan kita lihat sekarang tidak pernah revive lagi, tidak pernah bangkit lagi. Dan setahu gue nggak ada sejarahnya pemain yang tampil di Liga 1 ya, kemudian bisa bounce back lagi, misalnya naik lagi ke Liga Jepang atau bahkan ke liga yang seperti Eredivisie gitu. Boleh dibilang kalau udah Liga 1 end up-nya ya udah akan jadi di Liga 1 selamanya atau mungkin yang selevel begitu. Ini menurut pendapat gua, tapi sekali lagi nih hak dia, tentu ada pertimbangan mungkin materi di sana atau pertimbangan apapun itu, ya itu hak dia. Tapi kalau menurut gua this is it gitu. Ini kayaknya akan menjadi bukan end of an era, tapi menjadi benchmark yang tertinggi yang mungkin bisa didapatkan oleh Rafael Struijk atau siapapun yang akan main di Liga 1 gitu loh. Karena sekali lagi yang gue bilang tadi, ya kalau udah
mentok di Liga 1 ya udah rasanya sulit untuk bisa berkembang lagi main ke liga yang lebih tinggi. Ya memang ada lah contoh tapi tidak real, seperti misalnya Pratama Arhan dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdy, kemudian ke Korea, ke Suwon, tapi kan kita lihat itu hanya hanya penghias bangku cadangan, nggak benar-benar real menjadi tulang punggung dari klub tersebut ya. Mungkin Asnawi yang agak sedikit lumayan saat dia di Ansa Greeners kalau nggak salah agak lumayan, tapi sisanya hampir 99% itu ya udah kalau di Liga 1 ya levelnya udah stuck di situ. Ya tapi kita berharap yang terbaik buat Rafael Struijk, bagaimanapun juga itu sudah diputuskan sama dia. Semoga sukses bersama Dewa United yang saat ini gue rekam lagi main menghadapi Port FC 1-1 ini, di mana tadi ada 1 gol dari Lili Pali. Hasil kesalahan dari Asnawi ya, blunder. Nah, last but not least, ini juga yang paling menarik dan paling penting, Cyrus Margono. Walaupun mungkin dia sepertinya dianaktirikan oleh federasi, oleh PSSI, tapi bagaimanapun juga secara hak hukum dan undang-undang dia adalah warga negara Indonesia. Jadi secara legal dia bisa membela tim nasional kita dan dia adalah warga negara Indonesia sama seperti gua, sama seperti kalian semua, dan dia punya kemampuan sebenarnya untuk berkontribusi kepada tim nasional Indonesia. Jadi gue akan ngupdate di sini sedikit karena gue dapet info dari Ring 1 juga ini soal posisi dari Cyrus Margono, karena 1-2 bulan lalu itu sempat tersiar isu atau kabar dia akan merapat ke Persib Bandung ya, selepas dari hengkangnya Kevin Raymond Mendoza ke luar dari Persib ya, sempat disebut-sebut namanya tapi terkonfirmasi secara real terakhir. Jadi Cyrus Margono ini akan stay di Dukak Jini. Ini klub dari Kosovo yang musim lalu dia bela dan tampil lumayan dia. Beberapa kali gue mereport ke kalian juga dalam segmen Report Abroad, penampilannya bukan cukup bagus, relatif sangat bagus malah. Passing tanggungnya juga oke, build up-nya juga bagus, refleksi juga bagus, semua bagus lah gitu ya. Cuman ya memang liganya Liga Kosovo kurang seksi, tapi doesn't matter, yang penting dia bisa main terus, reguler terus. Kita nggak pernah tahu ya, suatu saat ada perubahan, mungkin aja dia akan dipanggil. Yang pasti sumber dari Ring 1 ini dari klub Dukak Jini mengatakan kepada gua bahwa dia tetap stay di Dukak Jini dan Sun akan bergabung. Jadi kalau Sun dia itu gue nerima informasinya 2 hari lalu. Jadi mungkin akhir minggu ini mungkin ya sudah bergabung. Yang pasti dalam beberapa hari gitu loh kalau dari bahasanya, untuk mungkin menjalani pramusim, persiapan untuk menyambut musim depan Liga Kosovo. Oke teman-teman semua, nggak usah lama-lama. Itu aja update sedikit dari gua. Kita masih nggak sabar untuk nunggu drawing 7 hari lagi. Stay tune terus di channel Bung Harpa karena gua akan menghadirkan nanti yang menarik yang mungkin gak kalian dapat di mana-mana terkait dengan round 4 drawing yang akan dilaksanakan Kuala Lumpur 7 hari dari sekarang. Terima kasih teman-teman, stay healthy, stay happy, dan adios.